Meningkatnya kasus positif COVID-19 serta ketersediaan tempat isolasi pasien yang kurang membuat Satgas COVID-19 Kecamatan Matraman menyulap Gor Matraman menjadi lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19. Diperkirakan Gor Matraman bisa menampung hingga sebanyak 50 pasien dari rujukan rumah sakit dan puskesmas di Jakarta. Persiapan ahli fungsi GOR menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 dilakukan mulai Selasa sore dengan memasang tempat tidur lipat dan penyekat medisi. Perlengkapan medis juga disiapkan untuk menunjang perawatan bagi pasien COVID-19. Camat Matraman Adriansyah mengatakan, ahli fungsi GOR Matraman dilakukan menindaklanjuti keputusan Gubernur nomor 891 tahun 2021 tentang penetapan lokasi isolasi di DKI Jakarta. Nantinya Gor Matraman ini bisa menampung sekitar 30 hingga 50 pasien COVID-19 tanpa gejala dan dengan kategori sedang. Untuk pasien yang akan dirujuk ke Gor Matraman harus memiliki surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit sebelumnya. Baik, hari ini kita menindaklanjuti keputusan Gubernur nomor 891 tahun 2021 tentang penetapan lokasi isolasi dan standar operasional pengelolaan lokasi isolasi terkendali di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi hari ini kita bekerja sama dengan beberapa kolaborator, yaitu platform digital Kita Bisa, mendapatkan beberapa bantuan dari mulai velbet, kemudian partisi, APD, peralatan, dan lain sebagainya, termasuk oximeter, kemudian juga ada pengukur suhu, kemudian beberapa item terkait dengan sarana prasarana penunjang. Insya Allah sesuai dengan Kepgub, ini bisa menampung 30 warga. Namun jikalau kita juga antisipasi lonjakan kasus, ini maksimal bisa kita siapkan sampai dengan 50. Namun tentunya harus berkoordinasi dengan gugus tugas tingkat kota dan provinsi karena ditetapkan 30 dosanya. Untuk yang isolasi di sini untuk yang kategori ringan, sedang atau bagaimana, Pak? Tentunya sesuai dengan Kepgub 81 yang tidak bergejala sampai dengan ringan. Berdasarkan rekomendasi dan persetujuan dari puskesmas ke kecamatan. Artinya tetap ada rujukan begitu, Pak? Ya, harus. Tentunya nanti setelah itu teman-teman dari Satgas terkait melakukan pengecekan apakah warga masyarakat tadi memang secara di rumahnya memang tidak memenuhi persyaratan teknis, baru nanti setelah dicek oleh petugas terkait, Satgas terkait, baru direkomendasikan untuk dapat ditampung di sini. Jadi dari mekanisme dari puskes, Satgas terkait mengecek di lapangan, baru nanti ditunjuk di sini sebagai lokasi isolasi yang sesuai dengan peraturan Gubernur tadi. Ini untuk warga Matraman aja atau seperti apa? Nah, tentunya dengan Kepgub 891 masing-masing wilayah sudah mengusulkan. Jadi setiap kelurahan di wilayah DKI Jakarta mengusulkan beberapa lokasi isolasi. Jadi kita berharap secara masif di lokasi lain pun dilakukan hal yang sama sehingga kapasitas ketersediaan lokasi isolasi memang benar-benar diprioritaskan dengan warga terdekat sehingga memudahkan proses evakuasi dan penanggulangan lebih lanjut. Mulai kapan, Pak, bisa beroperasi, Pak? Jadi rencananya hari ini setting lokasi, kemudian juga melakukan mapping. Nanti hari Rabu kita melakukan pelatihan buat petugas yang akan bertugas di sini. Nanti dari mulai pengendali, korlap, sekretariat, kemudian satgas logistik, satgas medis, kemudian satgas prasarana pendukung, termasuk keamanan kita akan latih, kemudian juga akan dievaluasi, termasuk melakukan simulasi dari mulai puskesmas hadir di sini, desinfektan bekerja, termasuk nanti alur zona merah, zona kuning dan zona hijau kita tetapkan. Tentunya evaluasi dari teman-teman gugus tugas tingkat kota dan sektor terkait dalam ini sudut kesehatan. Kalau untuk kasus positif COVID sendiri di kawasan Matraman sendiri saat ini mencapai berapa kasus, Pak? Saat ini untuk pertanggal hari ini saya belum dapat update, namun per kemarin datanya kurang lebih yang terpapar COVID kurang lebih sekitar 2.900, baik itu yang dirawat maupun yang melakukan isolasi mandiri. Itu termasuk kasus aktif, Pak, atau bagaimana? Ya, kasus aktif. Kasus aktif per kemarin ya, Pak? Siap. Sementara kasus positif COVID-19 di kawasan Matraman sendiri kini mencapai 2.900 jiwa. Jangan lalai untuk tetap disiplin protokol kesehatan dengan gerakan 5M,
menggunakan masker ganda, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Selain itu, ikuti anjuran pemerintah untuk divaksin. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.